teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan semangat ya. Nah, hari ini aku akan bahas topik yang sebenarnya kita lakukan setiap hari, yaitu komunikasi. Tapi kita akan lihat lebih dalam apa itu komunikasi, jenis-jenisnya, dan bagaimana komunikasi yang efektif bisa membantu kita, terutama dalam pembelajaran jarak jauh seperti kuliah online. Nah, yuk kita mulai. Nah, komunikasi itu apa sih? Sederhananya, komunikasi adalah proses menyampaikan informasi, ide, atau perasaan dari satu orang ke orang lain supaya pesan kita bisa dipahami. Nah, contoh gampangnya, kalau kita ngobrol sama teman lewat chat, itu komunikasi verbal. Nah, kalau kita senyum atau anggukin kepala, itu komunikasi nonverbal. Jadi, komunikasi bukan cuma bicara, tapi juga bahasa tubuh. Kenapa sih penting? Karena tanpa komunikasi kita nggak bisa kerjasama, nggak bisa belajar bareng, bahkan nggak bisa saling mengerti. Nah, untuk pesan komunikasi itu ada dua jenis. Yang pertama ada verbal dan non-verbal. Untuk verbal adalah pesan yang disampaikan lewat kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Misalnya ngobrol, kirim chat, ataupun presentasi. Dan untuk non-verbal yaitu pesan lewat gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, ataupun simbol. Nah, fungsinya apa sih? Non-verbal itu mendukung pesan verbal, menunjukkan emosi, dan membantu orang lebih paham maksudnya kita. Misalnya, kalau kita bilang iya sambil senyum, itu lebih meyakinkan daripada cuma bilang iya dengan wajah yang datar. Nah, untuk contoh nyatanya, kalau dosen bilang bagus tapi wajahnya datar, kita bingung kan? Tapi kalau bilang bagus sambil senyum, kita pasti lebih percaya. Dalam pembelajaran jarak jauh, komunikasi nonverbal itu tetap penting. Misalnya saat kita lagi video Zoom, untuk ekspresi wajah kita bisa menunjukkan nih apakah kita fokus ataupun bingung. Nah, untuk pesan nonverbal yang baik dalam PJJ itu, yang pertama itu tunjukkan ekspresi ramah. Nah, yang kedua gunakan gestur yang jelas kalau menjelaskan sesuatu. Yang ketiga, intonasi suara jangan datar supaya orang yang mendengarkannya tidak bosan. Nah, kalau di chat kita bisa pakai emoji untuk menambahkan kesan interaksi. Kalau kalian kuliah online, apa yang bikin kalian nyaman? Ekspresi dosen yang ramah atau suara yang jelas? Kalau aku sih dua-duanya ya. Komunikasi efektif itu komunikasi yang pesannya sampai dengan jelas dan dipahami oleh penerima. Kapan kita butuh? Saat kerja tim, belajar online, atau diskusi, supaya nggak ada salah paham. Nah, kenapa penting? Karena kalau komunikasi nggak jelas, bisa bikin kita bingung dan kerjaan jadi berantakan. Tantangan terbesarnya apa sih? Yang pertama itu ada hambatan teknologi, yang kedua ada kurangnya respon atau perbedaan persepsi. Misalnya, kita kirim pesan tapi nggak dibalas, atau orang yang salah mengartikan maksud kita. Nah, untuk tips singkatnya yaitu gunakan bahasanya yang jelas, jangan bertele-tele, dan pastikan ada feedback. Kesimpulannya, komunikasi bukan cuma bicara, tapi juga mendengarkan dan memahami. Dengan komunikasi yang baik, kita bisa belajar dan bekerja lebih efektif. Saya tutup dengan satu kalimat, komunikasi yang baik adalah kunci untuk membangun hubungan dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih.